His marvelous love. Sing the song of faithful Zion, beyond the stars and the grains of slain. Through our faith we are made glorious, we are the sons of Abraham. For we are a chosen race, a royal priesthood, holy nation, once the people, now God's people, proclaiming His marvelous love. Sing the song of faithful Zion, beyond the stars and the grains of sand. Through our faith we are made glorious, we are the sons of Abraham. For we are a chosen race, a royal priesthood, holy nation, once the people, now God's people, proclaiming His marvelous love. 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 Proclaiming His marvelous love. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Salam damai dan salam kasih saudara-saudari. Hari ini kita merayakan pesta para kudus. Pesta di mana kita merayakan kemuliaan Tuhan bersama dengan para malaikat dan para kudusnya. Dan kita semua dipanggil untuk menjadi kudus karena pertama-tama Allah adalah kudus. Dan permulaan kekudusan itu berasal dari Tuhan sendiri, dari Allah sendiri yang telah mencipta kita daripada rupa dan gambarnya. Dan karena keilahian Tuhan itulah kita diberikan kemampuan untuk menyertai hidupnya bersama dengan para kudusnya di surga. Kita sudah pun memulahkan pesta kekudusan itu sejak kita dicipta oleh Tuhan sendiri. Tetapi memang kesempurnaannya hanya datang apabila kita bersatu dengan Tuhan secara nyata di surga. Dan hari ini Tuhan memanggil kita, bukan hanya para kudus di surga, tetapi kita semua merayakan kemuliaan Tuhan. Karena Tuhan memanggil kita untuk hidup kudus seperti dirinya. Marilah saudara-saudari, kita memulakan perayaan Ekaristi ini dengan pertama-tama menyesali dan mengakui bahwa kita telah berdosa supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kasihanilah kami,
kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Koban Tuhan doit kinoingan doit sabat kozo. Om kababasa doit layat ngawida doit diitana doit diitana. Oi Tuhan kinoingan Raja do surga, kinoingan tama vovozon nawi. Sambaon sa isya monokotohodia pantangon sa isya sabab kaazanu. Oi Jesus Kristus tanak isodotama Tuhan kinoingan domba do kinoingan isiau menghidup doso do pemogunan kosianai dagan kosianai dagan isiau pondika doi vanando dama doi mopongkiononza mantat ko ginavanu. Isiau no tobitwa isiau no Tuhan huguanza kagazo Oi Jesus Kristus. Oi Jesus Kristus, om Espiritu tobitwa ikasaan do kinoingan tama kobon Tuhan doit kinoingan doit sabat koso. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau menghendaki agar kami menghormati semua orang kudus-Mu dalam perayaan ini. Kami mohon, anugerahkanlah kelimpahan belas kasih-Mu yang kami rindukan berkat bantuan doa semua orang kudus. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa
Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Kitab Wahyu. Aku Yohanes melihat seorang malaikat muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup. Dengan suara nyaring, ia berseru kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Kemudian daripada itu, aku melihat suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung jumlahnya dari segala bangsa dan suku, kaum dan bahasa. Mereka berdiri di hadapan takhta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dengan suara nyaring, mereka berseru, "Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas takhta dan bagi Anak Domba." Dan semua malaikat berdiri mengelilingi takhta, tua-tua dan keempat makhluk yang ada di sekeliling takhta itu. Mereka tersungkur di hadapan takhta itu dan menyembah Allah sambil berkata, "Amin, puji-pujian dan kemuliaan, hikmat dan syukur, hormat, kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin." Seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, "Siapakah mereka yang memakai jubah putih itu, dan dari manakah mereka datang?" Maka kataku kepadanya, "Tuanku, Tuan mengetahuinya." Lalu ia berkata kepadaku, "Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba." Demikianlah sabda Tuhan. Inilah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu, ya Tuhan.
mencari wajah-Mu, ya Tuhan. Pembacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudara terkasih, lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita sungguh anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang terkasih, sekarang kita ini sudah anak-anak Allah. Tetapi bagaimana keadaan kita kelak, belumlah nyata. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, ia menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, ketika melihat ramai orang yang datang, Yesus mendaki lereng sebuah bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya. Lalu Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan syurga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan syurga. Berbahagialah kamu jika demi aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah,
karena besarlah ganjaranmu di sorga. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Tema minggu ini adalah panggilan untuk hidup dalam kekudusan. Dan inilah juga tema bagi pesta para kudus yang kita rayakan minggu ini. Dan pertama-tama, Allah adalah sumber dan alasan kepada hidup kekudusan. Para kudus di surga, para malaikatnya hidup kudus karena pertama-tama Allah itu adalah kudus, Allah itu adalah kasih, dan Allah itu adalah kemuliaan. Dan sebab itu hidup kudus itu adalah satu panggilan dan rahmat daripada Allah kepada kita umat manusia. Dan sebab itu manusia diberi peluang untuk ambil bahagian dalam hidup kekudusan Allah sendiri. Dan sebab itu saudara-saudari, minggu ini kita merayakan pesta ini karena Allah sendiri adalah kudus dan kita manusia yang diciptakan dari gambar dan rupanya dipanggil untuk ambil bahagian di dalam kehidupan Allah ini. Saudara-saudari, kalau kita melihat daripada ketiga-tiga pewartaan firman tadi, khususnya daripada petikan kitab suci yang telah diambil khususnya bagi merayakan pesta para kudus ini, ada tiga petikan ini. Yang pertama diambil daripada kitab suci, khususnya kita melihat bagaimana Yohanes sendiri telah menerima penglihatan ataupun dia menulis ilustrasi bagaimana keadaan kerajaan surga itu. Walaupun kita tahu sewaktu hidupnya kita tahu bahwa manusia itu tidak mungkin mempunyai penglihatan yang lengkap bagaimana hidup dan kemuliaan Allah itu seperti yang digambarkan. Tapi cukuplah dengan ilustrasi ini bahwa kehidupan Allah itu adalah kehidupan yang kudus, kehidupan yang mulia. Dan kita mendengar bagaimana dari kitab Wahyu ini Yohanes menulis, memberi ilustrasi tentang para kudus di surga yang sedang memuji dan memuliakan Allah. Seperti dalam satu ibadat ataupun sembahyang memuji dan memuliakan Tuhan. Ini termasuklah dikatakan ditulis oleh Injil ataupun daripada surat pertama Rasul Yohanes ini menulis termasuk 100 ataupun 144.000 semua suku keturunan Israel ini yang memuji Tuhan. Dan dalam simbol 144.000 ini bukan hanya mencatat itu saja jumlah yang masuk surga. Sebenarnya ini adalah simbol rohani mengatakan bahwa semua manusia, ramai makhluk ciptaan Tuhan itu boleh masuk ke dalam kerajaan surga asal saja dia ingin dan memberi respon terhadap panggilan Tuhan ini. Dan mereka digambarkan sedang memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan, dan mereka sudah sampai ke destinasinya. Dan ini saudara-saudari memberi kita harapan bahwa kehidupan kita, percobaan kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan itu tidak sia-sia. Ada harapan kehidupan kita ini karena destinasi terakhir kita adalah bersama dengan Allah Bapa di surga. Nah, daripada surat pertama Rasul Yohanes pula, bab 3 ayat 1 hingga 3 ini, kita mendengar bagaimana Yohanes telah menulis dengan menyatakan bahwa kebesaran kasih Allah kepada manusia inilah yang telah membolehkan kita dipanggil menjadi keluarga Allah. Dan kita dipanggil anak-anak Allah. Dan inilah kita punya cinta kasih daripada Tuhan. Pertama-tama Allah mencipta kita dengan kasih. Dan sebab itu Allah memanggil kita semua ini adalah anak. Dan karena kasihnya kita menjadi anak-anak Allah. Menjadi anggota keluarga Allah.
melalui pribadi Yesus. Yesus yang sudah mati dan bangkit kembali memberikan kita harapan bahwa satu masa nanti kita akan bergabung dengan seluruh anggota kerajaan Allah di surga. Tetapi permulaan itu sudah ada di sini. Karena kita dicipta dengan kasih, pastinya kehidupan kita tidak sia-sia. Dan semuanya itu adalah anugerah yang besar Tuhan berikan kepada kita karena cinta kasih-Nya. Nah, daripada Injil ini, Injil Matius bab 5 ayat 1 hingga 12 menceritakan bagaimana Yesus dan sabda bahagianya. Nah, kalau kita membaca dari kitab Kejadian, diberikan kepada Musa 10 hukum Allah, dan biasanya 10 hukum Allah itu bermula dengan perkataan jangan. Jangan ini, jangan itu, dan jangan ini. Memang pada awalnya ini intensi hukum ini adalah baik. Tetapi karena mungkin banyak melibatkan perkataan jangan itu, malah orang melihat Allah itu sungguh jauh. Karena perkataan jangan itu membawa satu konotasi yang mungkin negatif. Bahwa itu Allah itu perlu diikuti hanya dengan hukum jangan dan jangan. Nah, karena itu ramai manusia tidak merasa dekat dengan Tuhan. Karena pertama-tama di awal hukum itu bersifat negatif. Walaupun intensi hukum itu baik sebenarnya, tetapi secara manusiawi ada sedikit kejauhan hubungan Allah dan manusia itu. Tetapi dari Injil ini, Yesus sebagai pribadi Allah ingin membawa manusia itu lebih dekat dengan memberikannya sabda bahagia. Dan dia mengatakan berbahagialah, berbahagialah. Dan ternyata perkataan ini lebih mendekatkan manusia dengan Allah. Allah yang dianggap selama ini begitu jauh. Tetapi karena sabda Yesus, sabda Allah ini yang memberikan kebahagiaan, maka manusia ada peluang untuk duduk bersama dengan Tuhan. Malah Yesus secara pribadi mengatakan ini dalam konteks bahasa manusia, bahwa Allah itu bukan jauh, Allah itu dekat, ingin memberi kebahagiaan dalam segala hal, dalam kebaikan, dalam keterpurukan hidup manusia, dalam kebahagiaan, dalam kesedihan, dan dalam segala hal Allah ingin menyertainya. Dan sebab itu Yesus mengatakan berbahagia. Sungguh pun kadang-kadang hidup manusia itu tidaklah selalu bersifat gembira. Tetapi Yesus memberitahu dalam keadaan manusia berduka sekalipun Allah ingin menyertai hidup manusia. Dan sebab itu sabda bahagia ini benar-benar memberikan dimensi baru hubungan Allah dengan manusia. Dan Allah tidak ingin meninggalkan manusia dalam keadaan kedukaan, dalam keadaan kepahitan. Malah Allah menyertai manusia sehingga dia mengorbankan satu-satunya anaknya, putranya Yesus di atas kayu salib supaya manusia mendapat kebahagiaan. Maksudnya saudara-saudari, dalam apa saja konteks hidup, sama ada hari ini hari yang baik, hari esok mungkin hari pahit, tetapi sabda bahagia ini memberikan kita satu kekuatan supaya tetap yakin dan percaya kepada Allah dalam apa saja situasi. Khususnya pada situasi seperti ini, seperti ketika ini kita berhadapan dengan pandemik COVID-19. Sabda bahagia ini bukan hanya menghibur kita, tetapi memberi kita satu harapan bahwa di dalam keadaan seperti ini pun Allah bersama-sama dan menyertai kita sampai akhir zaman. Dan sebab itu saudara-saudari, kita belajar dari Kristus dan para rasul bagaimana tetap menghidupi sabda bahagia ini dalam situasi-situasi yang mungkin tidak menyenangkan kita, yang mungkin membuatkan hidup kita berombak dan bergelora. Dan sabda bahagia itu bukan hanya menghibur, tetapi memberikan kita harapan dan keteguhan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dan sebab itu saudara-saudari, kita belajar beberapa perkara daripada ketiga-tiga sabda pada hari ini. Pertama, Allah sendiri itu adalah
sumber alasan kepada kehidupan kekudusan kita. Kita dan situasi hidup kita, mungkin kita merasa kita tidak layak untuk hidup kudus karena dosa kita. Tapi pertama-tama Allah mencipta kita dari kekudusan. Kelemahan kita tidak menghalang Allah untuk menjadikan kita kudus asal kita mau mendekatinya. Kedua, manusia dipanggil pertama-tama karena kekudusan Allah itu dipanggil untuk ambil bahagian di dalam kekudusan Allah sendiri. Dan sebab itu tujuan akhir hidup kita ialah manusia hidup di dalam kekudusan. Kudus bukan berarti kita tidak pernah jatuh dalam dosa. Kudus berarti kita sadar kita lemah, tapi kita ingin kembali dan menerima kekuatan dari Tuhan. Dan pertobatan adalah jalan hidup kekudusan. Pertobatan adalah jalan untuk kembali untuk hidup kudus seperti Allah. Ketika saudara-saudari, kekudusan itu pertama-tama adalah rahmat Allah sendiri. Itu bukan kebolehan kita untuk menjadi kudus. Karena Allah sudah memberikan rahmat itu dalam hidup kita sejak kita dicipta dan dilahirkan. Karena kita dicipta menurut gambar dan rupanya. Dan sebab itu kita perlu menyahut dalam menghidupi hidup kekudusan seperti para kudus di surga. Yang keempat dan terakhir saudara-saudari, maka para kudus ini memberi kita inspirasi dan harapan serta bukti nyata bahwa kita semua ada harapan. Sungguh pun kita jatuh dalam dosa, tapi para kudus, para santo-santa menjadi bukti nyata bahwa kita ada harapan. Pada satu masa nanti kita akan pulang ke destinasi kita yang abadi, yaitu bersama dengan Allah Bapa di surga. Marilah saudara-saudari, dalam pesta para kudus ini kita bersatu dengan para kudus di surga, dan kita dalam masa yang sama memohon daripada inspirasi hidup para kudus ini, supaya sungguh pun kita merasa kita lemah, tetapi kita tahu para kudus bersatu dan mendoakan kita kepada Allah Bapa di surga. Marilah di tengah-tengah pandemik COVID-19 ini kita tetap satukan hidup kita dan kita tetap memohon bahwa Tuhan Allah kita sumber harapan untuk memberi kita kehidupan yang sejati, yaitu hidup kudus, hidup dan tinggal bersamanya di surga. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah sekarang kita menyatakan syahadat kepercayaan kita dengan mengulangi syahadat yang panjang. Aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan, dan akan satu Tuhan, Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Dia dilahirkan, bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa. Segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, dan menjadi manusia. Dia pun disalibkan untuk kita waktu Pontius Pilatus. Dia menderita sampai wafat dan dimakamkan. Pada hari ketiga, dia bangkit menurut kitab suci. Dia naik ke surga, duduk di sisi Bapa. Dia akan kembali dengan mulia, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya tak akan berakhir. Aku percaya akan Roh Kudus. Ia Tuhan yang menghidupkan. Ia berasal dari Bapa dan Putra, yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan.
Ia bersabda dengan perantaraan para nabi, "Aku percaya akan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Aku mengakui satu pembaptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan hidup di akhirat. Amin." Dalam persekutuan dengan para kudus dari segala suku, bangsa dan bahasa, dan dari segala masa, marilah kita berdoa kepada Bapa di surga, sumber segala kesucian. Ya Bapa, kuduskanlah pimpinan gerejamu di dunia, Seri Paus, para uskup, dan para imam. Penuhilah mereka dengan roh putramu. Semoga mereka memimpin umatmu dengan bijaksana sebagai pelayanan penuh kerendahan hati. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. ya Bapa, kuduskanlah umat beriman sebagai persekutuan para kudus. Akhirilah pepercahan yang memalukan di antara umat Kristiani. Semoga semua warga gereja, menurut anugerah mereka sendiri-sendiri, ikut membangun tubuh Yesus Kristus. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. ya Bapa, kuduskanlah saudara-saudari kami yang pandangan imamnya berbeda dengan kami. Semoga mereka selalu setia pada hati nuraninya, membela serta melakukan yang baik dan benar, dan akhirnya sampai di rumah Bapa untuk hidup kekal bersama dengan para kudus. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. ya Bapa, kuduskanlah semua orang yang melakukan kewajiban mereka dengan diam-diam, baik dalam lingkungan keluarga maupun di tempat belajar atau bekerja. Hiburlah dan kuatkanlah hati mereka bila kecewa, dan semoga melalui liku-liku kehidupannya mereka mencapai kebahagiaan para kudus-Mu. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. ya Bapa, kuduskanlah kami yang berkumpul mengelilingi meja perjamuan-Mu ini. Semoga kami tidak bangga atas kehebatan dan jasa-jasa kami, melainkan mengakui bahwa kami hanyalah hamba-hamba yang tidak berguna. Semoga kami hanya percaya pada kekuatan-Mu yang dapat melaksanakan dalam diri kami apa yang telah Kau laksanakan dalam diri para kudus-Mu. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. doa memohon perlindungan wabak coronavirus. Terpujilah Engkau, Bapa Surgawi, pencipta alam semesta, yang Maha Kuasa. Engkau menunjuk kami sebagai penguasa atas semua makhluk hidup dan memberikan kami kuasa kepemilikan atas mereka. Namun dalam banyak hal kami telah mengecewakan-Mu, dan karenanya kami memohon ampun dari-Mu. Dalam saat-saat yang mengkhawatirkan ini, dengan wabak virus corona yang mengancam keselamatan dan keberadaan semua orang, kami mohon dengan rendah hati dan dengan penuh keyakinan memohon perlindungan, penyembuhan, dan pemulihan dari-Mu, terutama bagi mereka yang telah terkena wabak ini. Bapa, jagalah keselamatan para petugas kesehatan, mereka yang menghibur orang sakit, semua kaki tangan imigrasi, dan semua orang yang dengan berani bertugas mengamankan negara kita dan dunia dari ancaman virus ini. Jadilah kehendak-Mu, ya Bapa.
ikatlah wabak ini, dan singkirkanlah penderitaan ini dari kami. Roh Kudus, ubahlah kekuatan kami menjadi kekuatan, ketangguhan, dan ketabahan, serta bantulah kami menghasilkan buah-buah iman, harapan, amal, dan kasih. Darah Yesus yang mulia, kuduskanlah dunia dari wabak ini. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Bonda penolong abadi, awasi kami, dan jadilah perantara kami. Santo Benediktus dan Santo Rafael, doakanlah kami. Semoga malaikat pelindung kami terangi dan jagalah kami. Demi nama Yesus yang Maha Kudus, kami berdoa. Allah Bapa kami, tolonglah kami untuk mengikuti jejak para kudus-Mu dengan selalu mencari kehendak-Mu dalam segala tingkah laku kami. Semoga para kudus selalu mendoakan kami di hadapan takhta-Mu, dalam nama Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terpujilah Allah Pencipta, terima kasih roti yang dipersembah hasil bumi kerja kami menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah Pencipta, terima kasih anggur yang dipersembah hasil bumi kerja kami menjadi minuman rohani. Berdoa, saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Tuhan, semoga Engkau berkenan menerima persembahan yang kami bawa kepadamu untuk menghormati semua orang kudus. Kami percaya
bahwa mereka sudah menikmati hidup abadi. Semoga kami merasakan keprihatinan dan bantuan mereka untuk keselamatan kami dengan pengajaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengerahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab para kudus, Engkau anugerahi kebahagiaan dan mahkota kemuliaan yang mereka terima, menyatakan buah karya rahmat-Mu. Sedangkan kepada kami, Engkau memberikan teladan hidup mereka yang suci, persahabatan mereka yang tulus, dan doa restu mereka yang sangat kami perlukan. Karena bantuan para kudus itu, kami pun berbesar hati dan ingin berjuang guna memperoleh kebahagiaan sejati dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Maka kami memuliakan Dikau bersama para malaikat dan semua orang kudus yang tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada para murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi, Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada para murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali.
mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, sempurnakan umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Francis dan Uskup kami Cornelius Piong, serta para padri, deacon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dunia dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah kembali dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya yang kudus, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke semasa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu." Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, janganlah memperhitungkan dosa kami,
tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah kita saling memberikan tanda damai di antara satu dengan yang lain. Salam damai. Anak domba riaki kapuno, ondo namuso, ratu lataka, maka asinora. Anak domba riaki kapuno, ondo namuso, ratu lataka. Saudara-saudari, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah semua yang diundang ke perjamuannya yang suci ini. Ya Tuhan, saya tidak pantas. Tuhan datanglah pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus membawa kita ke hidup yang kekal. Amin. Yesusku, ku mengucapkan terima kasih untuk hari ini. Kau telah berikan sabdamu dan perjamuanmu. Tubuh dan darahmu ku terima, tanda suci penyelamatanmu. Kau serahkan dirimu di kayu salib, anak domba yang memberi hidup. Bimbingi aku Yesus, mengerjakan hidupku seperti-Mu, melayani sesama, menyebarkan cinta kasih-Mu. The Lord of sea and sky, I have heard
my people cry, all who dwell in dark and sin, my hand will save. I who made the stars of night, I will make their darkness bright. Who will bear my light to them? Whom shall I send? Here I am, Lord. Is it I, Lord? I have heard you calling in the night. I will go, Lord, if you lead me. I will hold your people in my heart. I, the Lord of sea and sky, I have heard my people cry, all who dwell in dark and sin, my hand will save. I will make the stars of night, I will make the darkness bright. Who will bear my light to them? Whom shall I send? Here I am, Lord. Is it I, Lord? I have heard you calling in the night. I will go, Lord, if you lead me. I will hold your people in my heart. Marilah berdoa. Ya Allah, kami menyembah Dikau, satu-satunya yang kudus, yang hadir secara mengagumkan dalam diri semua orang kudus-Mu. Kami mohon rahmat-Mu, agar dalam kepenuhan cinta kasih-Mu, kami dikuduskan untuk beralih dari meja kaum peziarah ke perjamuan di tanah air surgawi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari, semoga perayaan para kudus pada hari ini memberikan kita harapan bahwa suatu masa nanti destinasi kita yang terakhir adalah tinggal bersama dengan Allah Bapa di surga, hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kemuliaannya. Tetapi sementara kita masih hidup di dunia ini, marilah kita hidup melalui sabda bahagia Kristus, berbahagia dalam apa saja konteks kehidupan kita. Dan semoga kita sentiasa berada di dalam kekudusan dan di dalam kemuliaan Tuhan. Semoga Tuhan sentiasa menjadi andalan hidup kita. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. dan semoga saudara-saudara sekalian diberkati, dibimbing dan dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai. Pergilah dan wartakanlah Injil Tuhan. Syukur kepada Allah.
kita dipilih menggenapi firman-Nya. Pergi dan menghasilkan buah tetap, kabarkan keselamatan, membebaskan tawanan, bekerja dengan kuasa Yesus Kristus Tuhan. Kita dipilih melakukan kehendak Bapa. Kita dipilih menggenapi firman-Nya. Pergi dan menghasilkan buah tetap, kabarkan keselamatan, membebaskan tawanan, bekerja dengan kuasa Yesus Kristus Tuhan. Hai, saya Father Roni Mailap. Jangan lupa like and share video ini ke keluarga dan teman-teman Anda untuk mengikuti kegiatan pastoral saya. Oke?